A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala Allah ta'ala aidan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Sahabat hadirin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena keimanan yang sudah ada pada diri kita, yang kemudian tentunya adalah bahwa keimanan itu minimal kita jaga, dan namun kemudian sebagai insan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal sekaligus petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang sudah ada pada diri kita itu wajib kita tumbuhkan dan kembangkan. Hadirin sahabat rahimakumullah, dalam Al-Quran kepada kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang modal dasarnya adalah terhadap firman Allah tersebut kita imani. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya di hari yang pada waktu itu la yanfa'u malun, tidak berguna, tidak bermanfaat. La yanfa'u malun, tidak berguna dan bermanfaat, harta benda yang kita miliki. Malun wala banun, dan anak-anak yang kita banggakan, orang-orang yang kita banggakan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki kolbu, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang hidup, tidak sakit, tidak celaka, dan tidak mati. Oleh karena itu, persoalan hati ini wajiblah pada masing-masing diri kita ini untuk terus memperhatikannya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat libat. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr, wal tanzur nafs, maka pada tiap-tiap kita ini perhatikanlah. Pada tiap-tiap kita ini wajib terus mewaspadai. Wal tanzur nafs, mewaspadai apa? Mewaspadai kolbu kita, mewaspadai bagaimana hati kita ini. Sebab sahabat fillah, bagaimana hati ini mesti kita waspadai karena menyangkut kepada keselamatan ataukah celakanya diri kita dalam hidup dan kehidupan di dunia, kemudian berlanjut pada kehidupan di alam barzah, dan berlanjut pula dalam kehidupan di akhirat kelak. Selamat kolbu kita, sehat kolbu kita di dunia, maka selamatlah keadaan kita nantinya pada hidup dan kehidupan setelah ada di kehidupan dunia, yaitu setelah kematian, ketika ada di alam kubur atau ada di alam barzah, yang kemudian berlanjut pada kehidupan di akhirat kelak. Namun kemudian pula sebaliknya, bahwa ketika hati kita ini dalam keadaan celaka di dunia, maka celaka pula lah diri kita dalam kehidupan di alam barzah, di alam kubur, dan tentunya celaka pula lah yang berkelanjutan pada hidup dan kehidupan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun.
Di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambah lagi penyakit yang sudah ada di dalam hati. Walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Orang yang memiliki kolbu, orang yang memiliki hati yang sakit, yang terjadi adalah dirinya tersiksa, dan bisa pula kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya tersiksa atau mendapat azab. Tersiksa dirinya, tersiksa orang-orang yang ada di sekitarnya. Masalahnya apa? Kolbu yang dalam keadaan tidak sehat, kolbu yang dalam keadaan sakit. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang pada waktu itu tidak bermanfaat harta, anak-anak atau orang-orang yang kita banggakan, orang-orang yang kita sandarkan, yang terkadang sangat luar biasa bantuannya kepada kita, pertolongannya kepada kita, sehingga persoalan-persoalan kita kadang-kadang karena orang tersebut terselesaikan. Oleh Allah sebutkan bahwa tidaklah semuanya itu berguna kecuali orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang sehat, hati yang sejahtera. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat, di dalam perjuangan sama-sama kita melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit atau kolbu yang berpenyakit ini semestinya lah kita ketahui, semestinya lah kita sadari bahwa penyakit hati ini tidak boleh ada pada diri kita. Satu pun tidak boleh ada pada diri kita. Kenapa? Karena ketika satu ini didiamkan, dibiarkan, dan otomatis tidak akan kita terapi, tidak akan kita obati, maka satu penyakit ini akan bertambah kemudian dengan penyakit-penyakit kolbu lainnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit yang kemudian Allah tambah lagi penyakit. Mereka di sana hendaklah kita terjemahkan bukan siapa-siapa, tapi adalah meriki diri kita. Diri kita. Wal tandur nafs. Perhatikan diri kita masing-masing. Sahabat rahimakumullah, penyakit hati yang tidak boleh ada dan mula-mula yang tidak boleh ada atau yang pertama tidak boleh ada pada diri kita adalah ujub, takjub, terheran-heran dengan apa yang ada pada diri kita. Kenapa hadirin rahimakumullah? Takjub inilah yang di dalam Al-Quran kita mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui bagaimana sikap malaikat yang ketika diperintahkan oleh Allah untuk memberikan penghormatan, untuk sujud kepada Adam, lalu dia berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Namun Allah jelaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini nanti kita bahas perbedaan bagaimana malaikat dengan iblis. Malaikat pada waktu itu sekali-kalinya, satu-satunya kekeliruannya adalah takjub terhadap dirinya. Takjub terhadap apa yang selama ini dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghormatan, lalu apa yang dia katakan? Ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi ini yang nantinya dia akan melakukan kerusakan? Yang kemudian pula ujung daripada kerusakan itu adalah melakukan pembunuhan terhadap sesamanya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah mengumumkan pada para malaikat dan tentu juga pada iblis pada waktu itu bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu Adam pada waktu itu. Lalu malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan Adam ini sebagai khalifah di muka bumi, yang nantinya mereka akan melakukan pengerusakan dan melakukan pembunuhan, sedangkan kami adalah makhluk engkau yang selalu bertasbih, yang selalu mensucikan engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku lebih tahu tentang apa yang aku kerjakan daripada kamu. Disitulah perbedaan antara malaikat dengan iblis. Malaikat kemudian segera menyadari akan rasa takjub
terhadap dirinya. Segera dia mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Seakan-akan dia kemudian cepat sekali menyadari bahwa kami keliru ya Allah. Maafkan kami. Kami tidak tahu apa-apa tentang apa yang Engkau kerjakan. Engkaulah yang lebih mengerti tentang apa yang Engkau kerjakan. Sadar hadirin Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi pada iblis? Tidak sedikit pun dia tumbuh kesadaran di dalam dirinya. Bahkan kesombongan yang ada. Nah ini hadirin Allah. Bahwa dari takjub ini yang dicontohkan oleh Allah melalui pribadi iblis. Dari takjub ini akan muncullah sikap takabur, sombong. Berbeda di sini antara malaikat dengan iblis. Malaikat segera menyadari akan kekeliruannya, kekhilafan, tapi iblis berlanjut. Di dalam dirinya ada takjub sama dengan malaikat pada waktu itu sebelum Adam diciptakan. Dua makhluk yang senantiasa memuji, menyembah kepada Allah. Tapi ketika Adam dikabarkan untuk dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, kedua-duanya protes. Tapi protesnya ini punya dampak yang berbeda. Protes yang kemudian berlanjut dengan sikap yang berbeda. Malaikat segera menyadari akan kekeliruannya, tapi iblis hadirin. Di sini kita lihat, hadirin, yang patut juga kita jaga. Rasa takjub, ujub, ini akan berkembang kemudian menjadi sombong. Iblislah yang pertama kali menjadikan dirinya makhluk yang sombong untuk tidak kemudian memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam pada waktu itu. Malaikat tidak hadirin segera menyadari akan kekeliruan. Di sini kolbu yang berbeda. Malaikat adalah makhluk Allah yang segera menyadari akan kekeliruannya. Kolbunya hidup, kolbunya hidup yang segera menyadari. Tapi iblis tidak. Takjub yang ada pada dirinya berkembang kemudian, bertambah kemudian. Takjub yang merupakan penyakit hati yang ada di dalam dirinya bertambah kemudian menjadi kesombongan. Rasulullah SAW mengingatkan pada kita makna sombong ini. Sombong adalah menolak kebenaran dan diiringi kemudian dengan menghina. Iblis hadirin Allah, contoh makhluk yang awal penyakit dalam dirinya satu yaitu ujub, berkembang kemudian menjadi sombong. Sombong mengecilkan sesama. Padahal seharusnya tidak demikian. Dari sombong ini pula lah hadirin Allah bertambah lagi. Merembet kemudian dengan penyakit hati lainnya. Yaitu apa? Hasad. Dengki. Tidak senang dengan kesuksesan orang lain. Tidak senang orang lain maju. Ini adalah penyakit hati yang ditulurkan oleh iblis kepada manusia. Yang seyogianya adalah manusia termasuk diri kita masing-masing tidak memiliki penyakit hati. Dari ujub, dari ujub ini berkembang menjadi sombong, kemudian pula akan muncullah hasad, dengki, tidak senang dengan keberhasilan kesuksesan orang lain, berkembanglah penyakit-penyakit hati lainnya yang kemudian akan mengidap. Dan itu disukai oleh iblis. Dan itu sangat disukai oleh iblis kalau kita manusia-manusia yang mengikuti diri sikapnya ini. Iblis tidak senang kalau dia celaka sendirian. Dia akan bahagia apabila kita ini menjadi orang-orang yang celaka bersama-sama dengan dia. Allah mengingatkan pada diri kita masing-masing. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti jejak langkah syaitan karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin rahimakumullah, penyakit hati ini mestinya tidak boleh ada pada diri kita. Dan kita berusaha untuk mengobatinya. Kenapa hadirin rahimakumullah? Bukan orang-orang yang berilmu pada dirinya yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih, qalbun salim, yang tentunya bahwa dengan kolbu yang bersih, kolbu yang sehat, diiringi dengan ilmu, ketimbang atau dibandingkan dengan orang yang memiliki ilmu, tapi kemudian kolbunya tidak sehat. Orang yang dengan hati yang bersih, hati yang selamat, inilah orang yang disambut oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bahwa ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selamatlah dia di alam barzah. Lapanglah alam barzahnya, alam kuburnya. Allah takdirkan insya Allah alam kuburnya menjadi satu taman di antara taman-taman surga. Dan tentunya adalah bahwa dalam kehidupan di akhirat nanti, orang yang kolbunya ini dalam keadaan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang hidup, tidak ada lain dan tidak bukan kecuali balasan Allah kepada dirinya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala, jannah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang pada waktu itu tidak berguna, tidak bermanfaat harta benda yang kita miliki, orang-orang yang kita banggakan, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pemilikan hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin Allah, kita adalah salah satu di antara orang-orang yang mampu menjaga kebersihan hati kita, menjaga supaya hati kita ini tetap hidup, supaya menjaga hati kita ini supaya tetap berperaturan pada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyangkut pada keselamatan kita di hidup dan kehidupan di dunia, berlanjut pada kehidupan di alam barzah nanti, dan berakhirlah dengan selamat pula pada kehidupan di alam akhirat nantinya. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.